Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat segenap jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih bersama Masjid Jami' Al-Ittihad seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama memuji syukur kehadirat Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bahwa malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir kembali di masjid ini dalam rangka Qiyamul Lail. Mudah-mudahan hadir kita dan semua yang kita laksanakan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 6 poin ya. Bahwa kita ibadah puasa itu kita harus mampu menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Poin yang kedua, kita harus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala ibadah puasa. Bahasan kita adalah hal yang membatalkan ibadah puasa. Yang pertama dan yang kedua adalah makan dan minum. Tentu berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah serta Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, siapa orang yang lupa padahal dia sedang puasa, lupa dia makan dan minum, maka berhentilah makan dan minumnya, kemudian teruskan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang menghendaki dia makan dan menghendaki dia meminum. Berbeda dengan manakala kita sengaja makan dan minum. Jadi yang tidak sengaja nggak apa-apa ya, sekalipun makannya sepiring, asal tidak sengaja. Kemudian yang ketiga adalah al-qai'u muta'ammidan ya, muntah dengan sengaja. Juga riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'u 'amdan falyaqdi. Riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah, siapa orang yang terpaksa muntah, maka dia tidak perlu mengqadha puasanya, lanjutkan saja puasanya. Tetapi siapa yang sengaja istiqa' amdan, menyengaja muntah ya, disengaja supaya muntah, falyaqdi, maka hendaknya dia harus mengqadha puasanya, karena yang sengaja muntah berarti batal. Tetapi manakala tidak dalam kesengajaan, dia tidak batal. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah wal haidu wan nifas. Ini urusan orang perempuan, yaitu bahwa orang perempuan ketika datang haid, maka dia harus membatalkan puasa. Tetapi tentu membatalkannya apabila haid itu datang. Jangan kemudian mengira-ngira, besok kayaknya jadwal haid saya, kalau begitu dari mulai pagi ini saya tidak mau puasa. Nggak boleh seperti itu. Jadi tetap harus puasa, harus tetap sahur,
kemudian puasa, lalu umpama siang hari atau sore hari atau bahkan mungkin kurang 5 menit atau 10 menit masuk waktu maghrib, kemudian datang haid, maka dia berarti batal puasa dan harus membayar puasanya nanti sesudah selesai dari bulan suci Ramadan. Atau misalnya perempuan yang nifas, ya, perempuan yang mengeluarkan darah, sisa-sisa dari darah melahirkan. Beberapa hadis dicatatkan, di antaranya bahwa Rasulullah menyampaikan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, bukankah perempuan kalau dia sedang puasa lalu kemudian datang haid, maka dia tidak sholat dan tidak puasa. Meninggalkan sholat dalam haid tidak berkewajiban membayar sholat, tetapi meninggalkan puasa di saat haid maka berkewajiban membayar ibadah puasa. Dan itulah nuqsanu diniha, itulah kekurangan agama seorang wanita. Kemudian Siti Aisyah juga mengatakan, qalat Aisyah, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah SAW fanu'minu biqada'iha was-sawmu wala fanu'maru biqada'iha was-sawmu la nu'maru biqada'iha as-salat. Kata Siti Aisyah, ketika kami sedang puasa kemudian datang haid, maka Rasulullah memerintahkan untuk tidak puasa, tidak sholat dan tidak mengqadha sholat, tetapi ketika meninggalkan puasa, membatalkan puasa, maka dia harus membayar puasanya. Lalu kemudian yang keenam, jima, hubungan sebadan suami istri siang hari di waktu bulan suci Ramadan. Ini agak unik dalam membayar fidyahnya, membayar tebusannya. Hadis panjang riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata sahabat Abu Hurairah, "Baina nahnu julusan 'inda an-nabi idz jaa'a rajulun." Di saat kami sedang duduk bersama dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala, "Ya Rasulullah, halaktu." Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, celaka saya." Qala, "Malaka?" Nabi bertanya, "Kenapa kamu celaka?" Qala, "Waqa'tu ila imra'ati wa ana sha'imun." Aku telah mendatangi istriku sementara aku sedang ibadah puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah kamu mempunyai budak yang bisa dimerdekakan? Faqala, "La." Oh, enggak punya ya Rasulullah. "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Lalu kemudian apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Faqala, "La." Dia mengatakan tidak. Kemudian Rasul bertanya kembali, "Fahal tajidu it'ama sittina miskinan?" Apakah kamu bisa membayar makan dengan 60 orang fakir miskin? Qala, "La." Orang itu menjawab tidak. Jadi 3 denda ini orang tidak mampu semua. Merdekakan budak tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, kemudian ngasih makan kepada 60 orang miskin juga tidak mampu. Famakasan Nabi, lalu kemudian Nabi diam. Fabainama nahnu ala dhalik, di saat kami sedang dalam kondisi hening seperti itu, tiba-tiba utiyan Nabi bi'araqin fiha tamrun al-mim qatal. Tiba-tiba Rasulullah membawa sekarung, ya, sekarung kurma yang kering. Qala, manis sa'il? Lalu Nabi bertanya, siapa tadi yang bertanya? Orang itu kemudian menjawab, "Ana, aku ya Rasulullah." Qala Nabi bersabda, "Khudh hadha fatasaddaq bihi."
Kalau begitu ini kurma kering, kamu bawa pulang dan sedekahkan kepada 60 orang miskin. Kemudian orang itu mengatakan, alayya afqaru minni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, di kampung saya nggak ada yang lebih melarat daripada saya. Ini ngenes banget nih orang, ya. Nggak ada orang yang lebih miskin dari saya, ya. Kata Rasulullah, ya sudah, kalau begitu kau bawa pulang, kau buat makan kepada keluargamu, ya. Rasulullah sambil tertawa sehingga nampak gigi-gigi taringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hukum, ya. Artinya ketika orang itu mampu menjalankan, maka dia wajib menjalankan akan hukum. Ketika dia tidak mampu, berarti dia terbebas dari ketentuan hukum. Tapi tentu saja yang menjadi bahan pemikiran kita, dia sudah tua, kemudian dia dalam kondisi miskin, ya, nabrak pula lagi larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia melakukan hubungan jima sebadan suami istri. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, inilah hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Karena itu mari kita jaga, kita pelihara ibadah puasa kita sehingga sempurna, mendapatkan keuntungan, kebahagiaan bagi kita. Dua kebahagiaan menanti kepada kita. Yang pertama, bahagia saat kita berbuka puasa lewat makanan kita. Kemudian yang kedua, kita berbahagia saat nanti berjumpa dengan Allah lewat ibadah puasa kita yang baik dan sempurna. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.